Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan apa kabarnya dia ya. Jadi ini bisa mantan kamu atau siapapun orang yang kamu tuju, atau mungkin pasangan kamu saat ini ya, who knows ya. Setiap orang bakal berbeda. Dan ini untuk zodiak Gemini ya. Gemini, pembacaannya bisa terbalik, bisa energi kamu yang terbaca atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu ya. Dan ini nggak memiliki batasan waktu, jadi bisa aja terjadi nanti ataupun udah terjadi ya, tergantung kamu kapan nontonnya. Dan di sini kalau kamu dengar bunyi kayak ngorok ya, sini kucing aku lagi nyusuin anaknya ya, jadi bunyi nafasnya dia. Oke, Gemini, kita lihat apa kabarnya dia. Jadi kalau memang gak resonate, tolong jangan dipaksa ya, berarti memang bukan untuk kamu. Dan kalau ingin personal reading, silahkan klik aja link di bawah sini. Oke, kita lihat Gemini. Ada soulmate. Wow, yes, this is your soulmate. Past life relationship, you have known each other before. Dan ada codependency, addiction are affecting your romantic life. Dan di the bottom of the deck ada attraction, you attract romantic love by enjoying this moment fully. Oke, Gemini, aku ngerasain memang ada energi ketergantungan sekali ya. Kamu dengan hubungan kamu ini yang sekarang, atau hubungan kamu yang dulu, atau juga bakal hubungan kamu nantinya. Atau memang pola ini memang udah kamu punya dari dulu. Jadi kamu itu kalau berhubungan dengan seseorang bisa sangat tergantung dengan orang itu ya. 24/7 hari ya, kamu harus dekat dengan dia, komunikasi dengan dia, berhubungan dengan dia, ketemu dengan dia dengan rutin ya. Jadi ini energi dimana kamu sangat tergantung dan attract banget dengan orang yang kamu sayang ini, orang yang kamu tuju ya. Oke, kita lihat oracle keduanya. Ada the garden and the gate. Lalu ada happy family. Wow. Ada penyerangan ya, pinggir sini aja ya. Abu sini. Oke. Dia ini menghindar dari anaknya ya, karena anaknya udah cukup besar, udah sekitar 4 bulan, namun anaknya masih mau menyusui. Makanya dia kabur dari anaknya. Oke. Ada appreciation. Ini energi hubungan yang membuat image kamu atau ego kamu itu naik ya, dan itu bagus ya. Dimana saat kita berhubungan dengan seseorang, kita butuh banget untuk boosting ego kita agar kita lebih kuat, lebih semangat ya, karena ego memang sesuatu yang kita perlukan dalam kehidupan ini ya. Kalau kita nggak punya ego, kita nggak ada kemampuan untuk bertahan hidup, kemampuan untuk bersaing, kemampuan untuk coping mechanism ya.
Jadi memang hubungan ini benar-benar membuat kamu ngerasa berarti. Kamu ataupun dia ya sangat ngerasa spesial di hubungan ini, merasa seperti menemukan belahan jiwa ya, menemukan orang yang tepat, orang yang sesuai ya, merasa lengkap, full, penuh gitu ya. Dan di the bottom of the deck-nya ada Angel of Strength. Namun ada energi yang cukup dominan, dimana sangat akhirnya kan kalau kita terlalu bergantung dengan pasangan, kita akan mencoba untuk mengatur dia agar dia selalu dalam hidup kita, ataupun kita akhirnya berusaha untuk mau diatur oleh dia agar dia mau stick around ya, dia masih ada di sekitar kamu, dia mau untuk stay sama kamu. Jadi energi seseorang di sini berusaha banget, entah dulu ataupun sekarang, untuk dia bisa orang yang dia inginkan, orang yang dia sayang ini tetap bertahan dalam hidupnya, tetap stay, karena ngerasa komplit, ngerasa cinta dan kasih sayangnya memang yang kamu inginkan ataupun dia inginkan ya. Kita lihat klarifikasi tarotnya. Ada Five of Cups, wow, ada Death, lalu ada Chariot, Big Transformation ya, transformasi besar di dalam perasaan emosional ya, karena dia ataupun kamu yang dia yang rasakan karena kamu. Ada energi Cancer, Scorpio. Energi memang aku bilang gak mesti harus zodiak ini yang bermain ya, namun energinya yang bermain. Jadi kamu dengan dia benar-benar dihadapkan ke suatu masa yang kalian memang ngerasakan mati di dalam, rasa kalian mati, emosi kalian mati ya, dan pengen banget untuk ego itu dinaikkan lagi agar merasa spesial, merasa berharga. Dan ya, kalian berdua temukan memang di hubungan ini ya. Itulah kenapa rasanya benar-benar full di sini ya, kayak egonya terpenuhi, feeling jiwanya juga terpenuhi ya. Ada The World, Two of Wands, Seven of Cups. Setelah melakukan perjalanan hidup yang panjang ya, entah kalian masih bersama apa enggak, The Magician, aku ngeliat kalian berdua menyadari suatu hal dimana ya, kamu dengan dia nggak bisa satu sama lain, nggak bisa tanpa satu sama lain, sorry ya. Mau sejauh apapun, aku ngeliat rasa ini masih stay, tinggal di sana ya, masih berada di tempatnya. Dan seseorang ingin banget untuk showing, memperlihatkan hubungan ini ya, ingin banget untuk ngasih tahu kayak ke dunia, ini loh hubungan aku yang spesial, yang teramat dalam gitu ya, yang mungkin dia rasa ataupun kamu rasa orang lain gak punya. Three of Wands,
Knight of Wands, Six of Pentacles. Wow, kesedihan teramat dalam di sini aku rasain ya, karena justru saat kamu terlalu bergantung sama dia kurang bisa merespek kamu. Dan justru saat dia ataupun kamu itu enggak bergantung sama dia akhirnya bisa respect sama kamu. Jadi memang ini yang menjadi masalah kenapa hubungan ini berat untuk dijalankan, karena memang bukan dari feelingnya ya, tapi dari egonya. Ego dimana dia memaksa diri atau memaksa dia untuk stay sama kamu ya, dengan berbagai cara, entah baik ataupun buruk ya, dan akhirnya justru membuat orang itu menjauh. Kekerasan hati nggak akan pernah baik jadinya. Knight of Pentacles. Jadi aku ngelihat hubungan ini mengarah ke arah perpisahan. Jadi entah kalian akan berpisah atau sudah berpisah ya. Eight of Pentacles ya, seperti menghitung waktu ya, untuk memang hubungan ini bertransformasi, benar-benar hancur, karena kamu gak akan bisa membangun sesuatu yang baru di tempat lama yang belum benar-benar hancur. Nine of Pentacles, energi Pentacles dan Wands di sini banyak ya. Jadi aku ngerasain energi yang kencang, entah kamu yang memang punya dominan earth sign atau elemen bumi atau elemen tanah ya, ataupun dia yang punya energi kencang yaitu elemen api atau fire sign. Okay. Ten of Pentacles. Hubungan ini bisa berlanjut sebenarnya, namun ya memang diharuskan ada perpisahan dulu, dan setelah itu komitmen terhadap diri sendiri, bukan komitmen kamu dengan dia. Of course itu harus, namun yang lebih utama adalah komitmen kamu dengan diri sendiri dan dia dengan diri dia sendiri. Ace of Cups, Queen of Wands, dan last cardnya di sini ada Knight of Cups. So ini kencang banget kalau memang terlihat hubungan ini sudah kayak no second chance ya. Jadi memang bagi kalian yang resonate, aku bisa bilang kalian bakal ngerasa hubungan ini nggak akan bisa lagi, ataupun dia yang ngerasa nggak akan pernah bisa lagi, karena itu yang justru jadi pelajarannya di situ. Tanpa ada rasa kalian ngerasa kalau ini nggak bisa ya, kalian nggak akan belajar apa-apa. Tinggal kembali setelah ini, gimana kalian bereaksi dalam kehidupan ini. Keadaan bakal tetap bisa memburuk, tetap bisa membaik, namun tinggal kamunya bereaksinya gimana, ataupun dia yang bereaksinya gimana. Oke, kita lihat last cardnya. Oke, ada Six of Wands. Gini, kekuatan kalian ya bukanlah berasal dari ego, namun dalam penerimaan diri, penerimaan kenyataan, menerima itu semua. Dan setelah kalian nyampe ke masa itu, aku lihat kalian berdua bakal menyadari di mana tempat kalian pulang. Dia bakal ketemu tempat dia pulang itu adalah kamu, dan kamu akan menemukan tempat kamu pulang itu adalah dia.
Jadi memang uh, kalian benar-benar dikasih rasa yang memang there is no other chance dan surrenders, moving on. Kalian benar-benar diberi rasa yang memang that's it, habis, benar-benar habis. Namun kalau nggak ngerasain itu ya berarti belum, dan pelajarannya masih ada ya. Kita lihat tarot keduanya. Oh, ntar ya, kartunya jatuh. The Seven of Wands. Eight of Pentacles. Seseorang di sini jerah, takut kalau hal yang sama itu terulang lagi. Itu yang menjadi trauma ya. Akhirnya overthinking, disconnect dengan jiwanya, dengan soulnya ya. Seven of Pentacles. Jadi di sini terlihat apakah yang lebih berharga, apakah hubungan kamu dengan dia, ataukah egonya dia ataupun egonya kamu. Nine of Cups. Four of Pentacles. Dan aku ngelihat ya, kalau memang terjadi tanpa ada rasa yang benar-benar habis, hancur, ya seseorang masih bakal tergantung lagi sama pasangannya, entah dia ataupun kamu, dan akhirnya salah satu bakal bisa untuk tidak menghargai pasangannya itu, orang yang dia kasihi. Karena gini, seseorang yang terlalu bergantung, terlalu lengket, attract ya, itu bisa dibilang energinya cukup membebani pasangannya. Sedangkan pasangan yang baik dan ada di energinya ini nggak bisa atau memang nggak mau untuk terlalu dekat, dalam artian terlalu berat energinya, attract-nya terlalu dalam. Ini energi sebenarnya rasa yang memang sederhana, namun dalam di sini aku ngeliat. Bukan berarti tanpa adanya constant communication atau constant intimacy, bukan berarti nggak ada sesuatu yang terjadi antara kalian, bukan berarti dia nggak peduli, bukan berarti kamu nggak peduli ya. Six of Wands, Ace of Swords, dan Page of Pentacles. Kalian berdua sama-sama untuk belajar, untuk menghabiskan dulu waktu kalian, menghabiskan dulu benar-benar waktu kalian ya, dalam artian yang masih ingin memenangkan ego. Kalau memang ingin memenangkan ego, silahkan, gak apa-apa ya. Temukan apa ya, ibaratnya kayak kebahagiaan dan kemenangan hati dalam ego yang kamu pilih itu. Silahkan, istilahnya untuk ambil perjalanan sendiri dulu, travel, ibarat kayak journey ya, perjalanan dalam kehidupan ini. Itu yang aku lihat. Queen of Pentacles, Four of Swords, Knight of Cups,
namun aku ngeliat ujung-ujungnya ya. Bagi kalian yang memenangkan egonya, ujung-ujungnya egonya bakal kalah. Dan akhirnya aku ngeliat gak ada pilihan lain selain yang namanya menyerah, surrender, vulnerable terhadap energi, terhadap Tuhan, terhadap semesta, dengan apapun yang udah menjadi takdir dalam hidup kamu ataupun dalam hidupnya dia. Hey, so kita lihat pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Aku harus bilang pembacaan Gemini kali ini bikin kepala aku agak terasa aneh ya. Rasanya seperti ingin jatuh kayak rebah. Aku nggak tahu kenapa ya. Sepertinya Gemini kamu perlu untuk sejenak menenangkan kepala kamu di sini ya. Self-esteem, I possess gift of the soul that benefit me and others. Wow, bagus banget pesannya Gemini ya. Happiness, I'm aware that being happy means that I am on the right path. Oke, di sini ada self-esteem, like I said ya. Codependency itu energi memang seseorang yang rendah self-esteemnya ya. Jadi jelas banget pesan semesta untuk kamu yang resonate dengan pembacaan ini adalah cintai dan sayangi diri kamu sendiri sebelum kamu menyayangi dan mencintai orang lain. Temukan kebahagiaan dalam diri kamu ya, dan berikan hadiah terindah justru ke diri kamu. Yang lebih utama ya, baru orang di luar kamu. Karena apapun yang ada dalam diri kamu, lubang, kekecewaan, kekosongan hati, itu gak akan pernah bisa diisi oleh orang lain. Tapi kamu sendiri yang bisa ngisinya ya. Oke, Gemini, that's it. I think that's all. Seperti aku bilang, jika kamu ingin counseling atau tahu berchart kamu secara pedik, silahkan klik link di bawah sini ya. Di sana kamu bakal lihat price listnya. Oke. So that's it, I think that's all. Aku harap doa yang terbaik untuk kalian ya, dan aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja, jaga kesehatan, bye.